Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh jamaah salat maghrib jamaah Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah kita masuk ke tahun baru Hijriah 1447. 7 kan 7 ya. Insyaallah mudah-mudahan tahun yang kita jalani, kita masuki ini menjadi tahun yang baik untuk kita, tahun yang penuh dengan peningkatan, penuh dengan kebaikan-kebaikan barokah. Maka kita awali tahun ini dengan ngaji lah, dengan sesuatu yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita melanjutkan membaca, merenungi nasihat-nasihat dari seorang yang alim, yang sufi, yang tasawuf, yang betul-betul dekat dengan Allah, Syekh Athaillah As-Sakandari. Masuk kepada hikmah yang ketiga, sawabiqul himami, cita-cita yang tinggi, la takhriqu, tidak bisa merobek atau tidak bisa menembus aswarul aqdari, terhadap pagarnya takdir. Cita-cita yang tinggi, usaha yang luar biasa, tidak akan bisa menembus pagarnya takdir. Masya Allah. Yakni maksudnya, annama qaddarahullahu, sesuatu yang sudah Allah takdirkan, fil azali, ketika azal itu ketika belum ada segalanya, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu sudah terjadi. Kita duduk di sini, kita ngaji, baca Al-Quran, atau ada kita melaksanakan apapun, semuanya memiliki nasib seperti apa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis itu, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu pena, al-qalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada al-qalam, kamu tulis. Apa yang saya tulis ya Allah? Tulis seluruh apa yang akan terjadi. Ya, takdir semua manusia itu ditulis semuanya. Dan tidak ada yang meleset satupun, tidak ada yang meleset satupun. Itu takdir. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ketika azal, la takhriqu, tidak bisa, la takhriqu aswarahu al-muhitatu bihi, al-muhitata bihi, pagarnya itu tidak bisa. Takdir itu kan dipagari. Itu pagar itu tidak bisa dirobek, tidak bisa ditembus. Sawabiqul himami, oleh cita-cita yang tinggi, kemauan yang sangat tinggi, ambisi yang sangat luar biasa. Ai, maksudnya al-himam as-sawabiq, usaha atau cita-cita yang berlomba. Wahia, apa sih al-himam atau himmah itu? Kuat nafsi adalah kekuatan diri, allati tangfa'ilu anhal asya'u, yang mana sesuatu itu bisa terjadi, bisa terlaksana sebab kekuatan diri tadi itu. Jadi kita kerja terus bisa ngasilin uang, kita usaha begini terus terhasilkan, itu namanya himmah. Salah satunya himmah, usaha-usaha lah intinya begitu. Yang dengan usaha itu sesuatu bisa terhasilkan. Tentu bi iradatillahi ta'ala, dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Wa takunu lil waliyyi karamatan, dan itu juga bagi seorang wali bisa menjadi sebuah karomah, sebuah kemuliaan. Wa li ghairihi kasahiri wal ain ihanatan,
Dan kadang-kadang sesuatu yang luar biasa itu muncul dari orang yang selain wali. Maksudnya dia nggak dekat dengan Allah, dia jauh, nggak pernah taat, terus maksiat terus. Tapi kok ternyata dia kadang-kadang bisa muncul, bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah itu bukan karomah itu ihanah, atau kalau bahasa harinya istidraj lah. Dia dibiarin bernikmat-nikmat dengan dengan apa yang dihasilkan, namanya di akhirat dia dihabiskan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin daripada hikmah ketiga ini, kita kembali lagi, sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Cita-cita atau usaha yang sangat luar biasa tidak akan bisa merobek pagarnya takdir. Kalau misalnya kita ibaratkan takdir itu satu permata, kemudian dibungkus oleh satu tempat. Maka kemudian usaha-usaha apapun itu tidak akan bisa menembus untuk menghancurkan itu takdir. Begitu juga dengan usaha manusia. Usaha manusia, kita usaha berapa banyak usaha kita yang kita udah hitung dengan cermat, ini mesti akan berhasil nih. Ternyata tidak berhasil. Banyak nggak begitu? Sangat banyak sekali. Dan juga berapa banyak sesuatu yang nggak kita rencanakan, yang nggak pernah merencanakan ini, ternyata terjadi. Itu namanya takdir. Lah bicara masalah takdir ini, kadang-kadang orang kalau udah bicara takdir, ya sudahlah, semua sudah ditentukan, ya sudah, berarti kita pasrah aja. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Maksudnya kita yakin, termasuk rukun iman yang wajib kita yakini itu adalah yakin kepada takdir. Yakin kepada apa yang terjadi semua dari Allah, begitulah. Ini bukan ujuk-ujuk terjadi begitu saja, enggak, tapi memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah memperhitungkan dengan matang, betul. Kemudian terjadi di luar perhitungan kita, maka kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki ya sudah terjadi pasti. Gitu. Nah, kita bicara takdir ini maksudnya bukan berarti kita ya sudah berarti saya tidak perlu usaha. Tetapi kita usaha juga di antara perintahnya Allah, dan hasil akhir itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan begini ini bukan baru, Pak. Bukan baru pertanyaan orang, kalau emang semua sudah ditakdirkan sama Allah, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain dong. Itu bukan pertanyaan baru. Zaman sahabat sudah banyak tanya begitu sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau emang semua sudah ditentukan, ya sudah, apa gunanya kita amal? Bahkan Nabi itu cerita dalam sebuah hadis tentang takdir, ekstrimnya takdir nih. Ada seseorang yang setiap dia terus beramal dengan amal ahli surga, terus begitu sampai menjelang wafatnya tinggal sejengkal lagi, tinggal sebentar lah pokoknya dia. Akhirnya dia berbuat sesuatu amal yang amal ahli neraka. Maksud intinya dia entah murtad atau bagaimana, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wafat dalam kondisi kufur, naudzubillah, dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka terus sampai menjelang wafatnya, kemudian dia bersyahadat atau kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, akhirnya Allah masukkan dalam surga. Ekstrim takdir itu. Nah, balik lagi kita. Terus sekarang kita amal bagaimana? Kata Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, masing-masing akan dimudahkan menuju finishnya. Kita ini kan, Pak, masing-masing kepala dari kita ini punya finishnya sendiri-sendiri, ya. Punya goalnya sendiri-sendiri. Maksudnya finish yang ditentukan Allah. Saya jenengan semua nggak ada yang tahu, Pak, kita finishnya bagaimana, nggak ada yang tahu. Kemudian kata Nabi, "I'malu," beramal kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu.
masing-masing akan dimudahkan menuju kepada finishnya. Kalau seseorang tuh finishnya dia finish yang baik, maka nanti Allah akan mudahkan jalan untuk menuju kepada finishnya itu. Maksudnya dia ngamal baik itu Allah kasih jalan, nggak kasih kemudahan. Orang dia ditakdirkan sama Allah dia jadi orang yang kaya misalkan. Maka nanti jalan menuju finishnya dia yang jadi orang kaya itu Allah mudahkan. Dia buka usaha, Allah mudahkan. Rezekinya segala macam. Begitu juga dengan yang ditakdirkan misalnya miskin, tidak punya apa-apa. Maka dia akan dimudahkan menuju kepada finishnya dia itu. Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal kalian, beramal. Amal itu juga perintah Allah. Kemudian masing-masing hamba akan dimudahkan menuju tujuannya masing-masing. Nah, sekarang kita merasakan demikian, terasa demikian. Kalau kita belajar, kalau kita bisa melaksanakan sholat jamaah 5 waktu, bisa ikut dzikir, bisa ikut tahlil, bisa ikut ngaji segala macam, maka kita rasakan dalam hati, ini Allah yang mudahkan saya untuk begini. Maka ini kita husnudzon. Allah SWT membuat hasil yang baik untuk saya, sehingga Allah mudahkan saya untuk menjalani tahapan demi tahapan menuju hasil yang akhir yang baik tersebut. Nah, nanti hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah ini itu untuk meredam orang yang kepedean dengan amalnya, gitu. Jadi bukan, nah ini harus benar kita memandang hikmah dari beliau ini, gitu loh. Ada orang yang kepedean dengan amalnya, akhirnya dia merasa, sudah pokoknya dengan ini sudah mantap. Maka sama Syekh Ibnu Athaillah dikatakan, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sejauh sebesar apapun usaha kamu, seluar biasa usaha kamu, cita-cita kamu seperti apa, tidak akan bisa merobek, tidak akan bisa menembus pagarnya takdir. Gitu. Nah, kemudian bagi orang yang sudah istilahnya tidak begitu pede dengan amalnya, ya, tidak begitu pede dengan amalnya, maka serahkan kepada Allah SWT. Kita beramal karena perintah Allah. Dalam hadis-hadis yang lain ada sabda oleh Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa merubah takdir qadanya Allah SWT kecuali doa. Oh, berarti takdir bisa dirubah dong. Gitu ya pertanyaannya. Kadang, bahasanya kok begitu? Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka para ulama menyampaikan, menjelaskan maksud hadis itu adalah seseorang sebenarnya nggak berubah, takdir itu nggak berubah, tetap begitu aja tulisannya. Tetapi seseorang yang memang Allah mudahkan menuju kepada itu, Allah akan beri taufik dia untuk doa. Ya dah. Sekarang orang sudah lama jomblo, misalkan tidak nikah, belum dapat jodoh terus gitu. Terus dia baca hadis itu bahwa tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Akhirnya doa, ya Allah datangkan jodoh saya dan jodoh saya. Ternyata beneran dapat jodoh dia. Sebenarnya takdir dia berubah nggak sih sebenarnya? Berubah nggak takdir dia? Di sisi Allah SWT dia nggak berubah takdirnya. Memang sebenarnya sudah jadwalnya, sudah waktunya untuk menikah, ya kan? Tetapi dari sisi hamba, dari sisi kita sebagai makhluk itu, prosesnya menuju kepada takdir itu adalah doa dulu, usaha dulu. Jadi pahami maksudnya ya? Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, takdir itu nggak ada yang berubah. Sehingga kata ulama menjelaskan, seseorang kalau memang dia ditakdirkan kepada sesuatu, Allah akan berikan taufik dia untuk salah satu diantaranya usahanya adalah doa. Salah satu usahanya, bukan cuma doa tok terus nggak nyari kan begitu. Nah, salah satu usahanya adalah doa. Maka ya kita perbanyak doa. Diantaranya ini juga kita awali awal tahun baru kita ini dengan banyak doa. Apapun doa harapan kita, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar mengatakan,
saya nggak khawatir kalau doa saya nggak diijabah sama Allah. Saya udah doa Pak, saya udah doa Bu, puluhan tahun saya doa nggak terkabul-kabul. Maka pertanyaannya sekarang, memangnya ada yang bisa mengabulkan selain Allah? Kalau Allah sudah nggak mengabulkan, memangnya ada yang selain Allah bisa mengabulkan doa? Anda nggak ada kan? Ya berarti gimana? Ya doa lagi sama Allah sampai dikabulkan. Begitu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya nggak khawatir doa saya nggak dikabul sama Allah, saya nggak khawatir. Yang saya khawatir itu kalau Allah tidak lagi beri taufik kepada saya untuk doa. Kok sampai Allah mencabut keinginan doa dari hati saya itu? Nah itu yang saya khawatir. Saya nggak lagi mau minta sama Allah, wah itu yang saya khawatir. Nah, saya udah doa, udahlah berhenti saya doa, wah itu saya yang khawatir sebegitu. Katanya Sayyidina Umar, saya doa puluhan tahun minta sama Allah nggak dikabul, saya tidak khawatir. Dan itu dialami oleh kebanyakan para nabi, para rasul. Mereka itu doa sama Allah tidak langsung dikabul, justru malah dikabulkannya itu jauh selepasnya. Waktu Nabi Nuh doa sama Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, sama Allah sudah diputuskan, wahai Nabi Nuh, sudah nggak ada lagi umat yang akan masuk Islam, nggak ada. Pokoknya yang masuk Islam cuma itu saja, 80 sekian orang. Sekian ratus tahun Nabi Nuh dakwah, ngajak orang untuk masuk Islam, tapi yang masuk Islam hanya cuma sekian saja. Akhirnya sama Allah sudah diputuskan, setelah itu sudah nggak ada lagi, semua orang akan kafir. Akhirnya Nabi Nuh keluarkan doa pamungkas, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Apa langsung ujuk-ujuk gitu? Enggak. Ternyata enggak. Allah SWT firman, ya saya kabulkan doa kamu. Sekarang kamu usaha dulu, kamu bikin kapal. Bahannya apa ya Allah? Ya dari kayu. Mana kayunya ya Allah? Tanam dulu. Disuruh nanam kayu. Berapa tahun nunggu kayu dari nanam sampai panen, Pak? Ini puluhan tahun. Baru kemudian setelah panen, ya potong dulu, bikin satu persatu. Baru kemudian datang banjir bandang. Tapi cerita yang sampai kepada kita kan begitu singkat. Begitu Nabi Nuh doa, langsung banjir bandang. Oh, enggak begitu. Prosesnya puluhan tahun. Nah, kita juga demikian. Kita punya harapan-harapan, maksudnya hasil dari doa kita itu bisa jadi nanti sekian setelah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun ke depan baru muncul. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, ana dakwatu Ibrahim. Saya ini lahir di Mekah ini adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran doa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim, dan seterusnya. Ya Allah, di Mekah ini ya Allah, kirimkanlah Rasul, Nabi yang mengajarkan kitab, mengajarkan ayat-ayat Engkau kepada umat. Itu zaman Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu nabi-nabi itu nggak ada yang lahir di Mekah, nggak ada. Rata-rata Bani Israel itu di luar Arab semua. Kemudian setelah sekian ribu tahun baru lahir Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, ana dakwatu Ibrahim. Saya adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Sekarang kita juga begitu banyak doa. Tahun 1447 kita doa, ya Allah jadikan kampung ini, kampung Perumnas ini kampung yang seperti kampung Madinah. Kita kemudian rumah-rumahnya rumah-rumah yang penuh dengan cahaya amal dan seterusnya. Sekarang kita doa, masih belum kelihatan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin setelah sekian puluh tahun baru muncul. Nah itu doanya siapa? Nah yang dapat pahala itu yang hasil doa itu. Kan doa itu kan termasuk usaha. Tapi kita kok cuma diem saja, ya pokoknya nonton aja lah bagaimana nanti episodenya seperti apa. Maka kita bisa menyaksikan tapi kita nggak dapat bagian. Tapi kalau kita ada bagian doa, ada bagian usaha untuk itu, walaupun itu cuma hanya doa saja, maka nanti setelah sekian tahun mungkin sudah wafat kitanya yang doa, kemudian terwujudlah doa itu, maka pahalanya akan mengalir kepada yang doa itu, yang karena termasuk salah satu usaha. Nah, di sini mudah-mudahan ada satu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ini menguatkan kita. Ya ada dua sisi.
yang pertama, kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Nah, bagaimanapun usaha kita, baik zahir ataupun batin, yaitu semua nanti yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Kemudian yang kedua, sama Nabi kita tetap diperintah untuk amal, karena masing-masing akan menuju kepada takdirnya, dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya masing-masing. Orang yang takdirnya miskin, ya nanti akan dimudahkan untuk menuju kemiskinan. Ya dia malas kerja, atau dia kemudian segala macam tidak ada usaha lah begitu. Ya memang dimudahkan menuju ke situ, karena finishnya adalah tidak memiliki harta. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan menjadi penyemangat untuk kita, tambah banyak doa, tambah banyak usaha, dan juga penuh harap dengan harapan yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kurang lebihnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.